Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Alur film kali ini berkisah tentang mantan pasukan khusus yang terpaksa kembali membrutal untuk membalaskan dendamnya pada kelompoknya sendiri. Nah, bagaimana kebrutalan mereka pada film satu ini? Inilah alur ceritanya. Berlatar negara Amerika Serikat, kita diperlihatkan beberapa pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang wanita yang sedang diculik. Tanpa butuh waktu lama, mereka semua berhasil menemukan wanita itu. Akan tetapi, saat mereka semua akan keluar dan pergi dari tempat tersebut, terdapat beberapa serangan dari para penjahat. Beruntung para pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Axel ini sangat hebat, bisa membuat habis beberapa penjahat. Saat si wanita yang bernama Brooke ini berhasil diamankan, kembali terjadi serangan dari para penjahat yang tidak sudi dengan perbuatan kelompok Axel. Satu persatu dari pasukan khusus itu pun mulai menaiki mobil, namun sayangnya Axel tertembak dan tak bisa diselamatkan. Mengetahui hal itu, Carl memerintahkan Bradley untuk memacu mobilnya. Atas kejadian tersebut, tersisa 3 orang yang selamat dari kelompok Axel, yaitu Carl, Bradley, dan juga Anders. Dan inilah The Basement. 1 tahun kemudian, Bradley, Axel, dan juga Carl memutuskan untuk pensiun, tidak lagi melakukan tugas berbahaya seperti sebelumnya cuy. Terlihat jelas kini Carl mengunjungi Bradley yang baru beberapa bulan ini membuka usaha peternakan. Pada kesempatan itulah, Carl meminta Bradley untuk menjadi pendamping di pernikahan dirinya yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Beberapa waktu kemudian, terlihat Brooke ini sedang berada di sebuah hotel bersama ayahnya yang bernama Chuck. Ternyata dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau Brooke akan menikah dengan Carl di hotel tersebut. Kabar itu pun sontak membuat adik Brooke yang bernama Hailey ini sangat bahagia. Di hadapan mereka bertiga, si manajer hotel yang bernama Aaron menjelaskan apa saja yang mereka dapat jika menyewa hotel tersebut. Di tengah percakapan itulah, Bradley datang menghampiri mereka sembari menjelaskan kalau dirinya adalah pendamping dari si pembelai pria. Untuk mendapat kepercayaan lebih dari Chuck, Aaron mengajak mereka semua berkeliling sembari menjelaskan semua fasilitas yang tersedia di dalam hotel. Setelah puas berkeliling, Aaron pun mengajak mereka ke dalam ruangan keamanan dengan sebuah sandi yang hanya bisa diketahui oleh Aaron dan salah seorang penjaga yang ada di sana. Mereka semua bisa aman berada di dalam ruangan tersebut sembari memantau keadaan sekitar. Di waktu yang bersamaan, Carl menghampiri Anders yang sedang duduk bersantai sendirian, dan di sana mereka berdua pun berbicara ngalor ngidul mengingat pekerjaan mereka sebelumnya. Ternyata sang hebatnya kelompok Axel, mereka pernah ditugaskan di Afghanistan membantu para prajurit perang Amerika. Demi merayakan hari keberhasilan mereka, Anders mengatakan kalau dirinya akan membayar apapun minuman yang Carl mau. Tak lama kemudian, Brooke yang sudah puas mendengar penjelasan dari Aaron pun datang menghampiri mereka. Melihat Brooke ada di sana, tentu saja Anders seakan tak percaya kalau Brooke adalah orang yang pernah mereka selamatkan 1 tahun yang lalu. Saat malam tiba, Carl meminta Bradley untuk menjaga cincin pernikahannya dan meminta Bradley untuk memberikannya lagi saat ijab kabul dimulai. Setelah kepergian Carl, tanpa diduga Hailey yang terpikat oleh Bradley pun menghampirinya dan mengajak Bradley untuk pergi ke suatu tempat cuy. Di pinggir kolam itulah, secara mengejutkan sembari menghisap Genzi, Hailey mengajak Bradley untuk berenang bersamanya. Meskipun Hailey baru mengetahui kalau Bradley sudah pernah menikah, Hailey tetap menerima Bradley apa adanya. Singkat cerita, keesokan harinya, karena malam yang begitu melelahkan, Hailey dan juga Bradley terlambat dalam acara pernikahan Carl dan juga Brooke. Di sisi lain, Aaron tiba-tiba masuk ke ruang keamanan memberikan si penjaga secangkir kopi yang malah membuat penjaga itu menjadi pingsan. Ternyata itu semua merupakan rencana dari Aaron yang telah dibayar oleh para penjahat untuk mengacaukan acara pernikahan Carl. Disinilah kita dibuat terkejut karena faktanya Axel masih hidup cuy, dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Di waktu yang bersamaan, karena terlalu banyak minum, Chuck yang teller harus dibantu oleh Bradley agar upacara pernikahan cepat selesai. Saat waktu ijab kabul akan dilaksanakan, Bradley telah kehilangan cincin yang dititipkan Carl semalam. Maka dari itu, Bradley pun meminta waktu ditunda sebentar untuk ia mencari cincin tersebut. Hailey yang mengetahui hal itu pun kemudian berinisiatif mencari cincin Carl di tempat lain.
Setelah sekian lama mencari, Haley pun menemukan kalau cincin milik Carl berada di sekitaran kolam. Tak mau membuang waktu lama, Haley pun menghampiri Bradley dan mengajaknya kembali ke acara pernikahan. Demi menghilangkan kecurigaan, Axel menembak kaki Aaron saat itu juga. Aaron yang ketakutan dengan Axel pun kemudian mengajak Axel dan kelompoknya pergi ke ruang keamanan. Setibanya di sana, Axel yang tak mau ada halangan pun tanpa basa-basi menembak si penjaga. Pada kesempatan itulah, Axel meminta Aaron untuk mematikan semua listrik di hotel, mengalihkannya ke generator cadangan. Tak hanya itu saja, Axel juga meminta Aaron untuk mematikan wifi dan layanan seluler. Satu persatu kelompok Axel pun memasang beberapa bom dan mulai berjaga di beberapa titik yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, Brooke, Carl dan para tamu hotel dikagetkan dengan para anak buah Axel yang sudah ada di hadapan mereka. Melihat hal itu, security hotel pun segera melakukan penyerangan, membuat situasi di sana semakin chaos. Kesempatan itu pun digunakan Carl dan juga Brooke untuk membawa Chuck pergi dari sana. Sementara Bradley dan Haley yang baru aja akan turun dan mendengar suara ledakan bom, menyadari kalau ada hal yang janggal di tempat tersebut. Demi keselamatan Haley, Bradley pun menyuruhnya untuk bersembunyi di tempat itu. Akan tetapi, Haley yang merasa aman jika dekat terus dengan Bradley menolak permintaan itu. Setibanya Brooke, Carl juga Chuck di kasino, mereka melihat dengan jelas kalau para security hotel meninggoy di tangan para penjahat. Saat salah satu penjahat di sana hampir saja menangkap Brooke, Carl dari arah belakang langsung menghabisi penjahat itu. Anders yang baru keluar dari toilet sedikit gugup karena sebenarnya dia sudah tidak mau lagi berperang apalagi membunuh seseorang. Akan tetapi karena keadaan sekitar yang memaksa Anders membulatkan tekadnya menolong para sahabatnya. Sebagian kelompok Axel yang merasa para tamu yang datang merupakan tamu-tamu penting membawa mereka ke tempat lain. Sementara itu demi keamanan Brooke, Carl pun menyuruhnya untuk bersembunyi di suatu tempat. Sayangnya tak lama kemudian, Axel yang memantau pergerakan mereka dari CCTV segera menghampiri Brooke yang sedang berada di dapur. Untung saja Brooke yang menyadari hal tersebut lebih dulu berhasil bersembunyi mengelabui Axel yang terus mencari keberadaannya. Sempat terjadi perselisihan antara Haley dan juga Bradley. Tapi untungnya Bradley yang paham kalau Haley pasti ketakutan menyuruh Haley untuk tetap ada di dekatnya. Beberapa waktu kemudian, salah seorang anak buah Axel yang berhasil dilumpuhkan oleh Anders tadi ternyata masih hidup karena topeng baja yang ia gunakan. Tak berselang lama, anak buah Axel yang bernama Victor ini bertemu dengan Axel yang sedang mencari Brooke. Karena Brooke sulit untuk ditemukan, Axel memutuskan untuk membawa Chuck yang sedang mabuk berat. Sesampainya di lobi hotel, Axel memerintahkan Victor untuk menangkap Brooke, Anders, Carl, Haley dan juga Bradley hidup-hidup. Saat sedang menginterogasi Chuck yang baru saja tersadar, Axel yang melihat Haley dan Bradley tepat di hadapannya langsung menembak mereka. Tak lama dari itu, kepergian Haley dan juga Bradley, Axel menjelaskan siapa dirinya dan tujuannya ke tempat itu. Mengetahui kalau Axel merupakan sosok mayat hidup, Chuck pun tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Pada kesempatan itulah, setelah menjelaskan panjang lebar bagaimana dirinya masih hidup, Axel meminta 7,5 juta dolar atau sekitar 122 miliar rupiah untuk keselamatan Haley dan juga Brooke. Diketahui Axel masih hidup karena dirinya yang diselamatkan oleh para penjahat yang ingin menyiksa Axel terlebih dahulu. Selama 2 bulan lamanya, para penjahat yang menyiksa Axel tanpa diduga malah mengajak Axel untuk bekerja sama. Carl yang tidak menyadari kalau hal barusan akan terjadi, pergi ke toilet sejenak untuk membasuh luka-lukanya. Atas kejadian barusan yang menimpa mereka berdua, Haley berniat untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Tapi karena semua jaringan seluler di dalam hotel dimatikan, Haley yang tahu kalau ayahnya mempunyai sebuah telepon satelit meminta Bradley untuk menemaninya mengambil telepon satelit sang ayah. Di waktu yang sama, Anders yang menelusuri berbagai ruangan di sana akhirnya berhasil dilumpuhkan salah seorang penjahat yang hendak menangkap Brooke. Melihat hal itu, Brooke pun lega dan keluar dari tempat persembunyiannya.
Tak lama kemudian, terdengar suara salah satu anak buah Axel yang bernama Marshall menjelaskan posisi dari para kelompok Carl. Mendengar hal itu, Anders yang sudah menyadari akan ada penjahat yang menghampiri mereka menyuruh Brock untuk menyerah, karena Anders yang sudah mempunyai rencana lain. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, salah seorang penjahat pun datang dan langsung menelusuri ruangan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan penjahat tersebut, diam-diam Anders menukar bajunya berpura-pura sedang menyandra Brock memasuki ruangan keamanan. Marshall yang belum menyadari hal itu pun membiarkan mereka berdua masuk. Saat Marshall akan melecehkan Brock, Anders pun membuka penyamarannya dan langsung melawan Marshall. Terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya pertarungan yang membuat tewas Aaron itu pun berhasil dimenangkan oleh Anders. Mengetahui para tamu disandra dalam restoran, Anders pun segera pergi untuk menyelamatkan mereka semua. Tanpa diduga dengan kemampuan itulah, meskipun Anders sudah tua, ia bisa menyelamatkan para tamu yang disandra. Di sisi lain, Bradley yang menyadari kalau para penjahat itu setiap 5 detik sekali menggeledah kamar, menyuruh Haley untuk tetap mencari telepon satelit milik ayahnya, sedangkan ia sendiri akan melawan penjahat itu. Satu persatu penjahat pun mulai berhasil dilumpuhkan. Saat Haley baru saja menemukan telepon satelit milik Chuck dan berniat menghubungi bantuan, Victor datang ke sana dan berniat untuk menghabisi Haley. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Bradley datang dan langsung menghajar Victor. Saat Victor sedang sibuk melawan Bradley, Haley segera menghubungi panggilan darurat dan menceritakan situasi yang dialaminya sekarang. Namun sangat disayangkan, karena keadaan tubuh Bradley yang tidak fit, ia berhasil dilumpuhkan oleh Victor. Melihat kejadian tersebut, Ellie yang sempat mendapat pukulan dari Victor pun segera pergi melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, Haley pun berlari menelusuri berbagai ruangan di dalam hotel. Hingga pada akhirnya, Haley pun sampai di pinggir kolam. Pada kesempatan itu, Victor menyuruh Haley untuk menyerah karena mereka semua akan meninggoy. Di momen-momen yang menegangkan itulah, Carl pun datang dan langsung melawan Victor. Tak lama kemudian, Bradley yang baru saja terjatuh dari ketinggian kembali tersadar dan segera mencari Haley. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Bradley tiba di pinggir kolam dan langsung menyerang Victor. Dalam pertarungan yang cukup membuat kita sesak napas itu pun berhasil dimenangkan oleh Bradley yang segera ditolong oleh Carl dan juga Haley. Di ruangan keamanan, Brock dibuat kaget oleh Axel yang ternyata hendak memasuki ruangan tersebut bersama sang ayah. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, dengan terpaksa Brock membiarkan mereka masuk. Melihat kawan-kawannya yang telah meninggoy, Axel pun sontak membuka laptopnya dan menguras habis seluruh uang yang ada di dalam rekening Chuck. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, secara mengejutkan Axel malah menculik Brock dan meninggalkan Chuck yang terluka cukup parah. Beberapa menit kemudian, Bradley dan juga Haley datang ke tempat itu dan segera menghampiri Chuck. Mengetahui kalau Axel baru saja menculik Brock untuk dieksekusi mati, Bradley menyuruh Haley untuk mendampingi sang ayah sementara dirinya akan menyelamatkan Brock. Sementara itu, Anders yang melihat kalau Brock ditawan oleh Axel diam-diam mengikutinya dari belakang. Di lain sisi, Carl dan Bradley yang kembali bertemu langsung pergi ke suatu tempat yang dicurigai mereka kalau Axel pasti membawa Brock ke lokasi tersebut. Dan benar saja, di suatu ruangan, Carl, Bradley dan juga Anders akhirnya bertemu dengan Axel yang sedang menawan Brock. Di hadapan mereka semua, Bradley dan juga Carl mengatakan rasa bersalahnya karena mereka yang telah menganggap kalau Axel telah meninggoy di kala itu. Tanpa memperdulikan perkataan Bradley dan juga Carl, Axel menyuruh Anders untuk menaruh senjatanya atau ia akan membunuh Brock. Saat Anders sudah menuruti perkataan Axel, secara mengejutkan Axel malah berniat untuk membunuh Brock. Untung saja hal itu bisa dihentikan oleh Carl yang masih menyimpan senjatanya dan langsung membunuh Axel. Tak lama dari itu, Haley dan juga Chuck datang menghampiri mereka semua yang menangis terharu bahagia karena telah berhasil memenangkan pertempuran ini. Di saat itulah, Bradley kemudian menyerahkan cincin pernikahan Carl yang telah ia jaga dengan jiwa dan raganya. Dan kisah pada film ini pun berakhir.
Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dan kisah pada film ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent.